Kembali lagi di podcast Kata Kita. Kali ini kita akan bahas cinta-cintaan. Tapi nggak yang cinta berbunga-bunga gitu. Ini tuh salah satu drama dalam percintaan. Jadi aku kemarin itu beberapa waktu lalu dicurhatin sama salah satu temenku. Sebut aja nama dia Ali. Ini biar ini sih menutupi identitas narasumber. Walaupun misal aku sebut nama asli pun kalian gak akan tahu. Oke, jadi ceritanya beberapa waktu lalu nih malam-malam temenku ini curhat kalau dia diselingkuhi sama mantannya yang waktu itu masih jadi ceweknya. Oh ya, aku mau kasih beberapa ini sih warning atau peringatan. Jadi kalau pasangan kalian sering nuduh kalian posesif, curigaan, ngatain kalian selingkuh padahal kalian nggak ngapa-ngapain, itu patut dicurigai. Hampir bisa dipastikan malah justru pasangan kalian yang selingkuh gitu. Ini tuh dari beberapa pengalaman temen yang mereka curhat ke aku. Ya aku juga pernah ngalami sih. Gitu. Oke, kembali lagi ke cerita temenku. Ini bisa dibilang drama, bahkan lebih drama dari sinetron. Jadi malam-malam gitu si Ali ditelepon sama mantannya. Jadi mantannya itu ternyata malam-malam dia ditangkap sama tim elang. Jadi dia sedang berada di salah satu polsek. Ini polsek di salah satu ini ya, Semarang bagian atas, tapi aku nggak akan nyebut itu daerah mana. Ternyata si cewek ini dia ketangkep sama tim elang saat mau mojok dengan selingkuhannya di salah satu taman. Itu malam-malam kalau lagi PPKM gini, taman tentu aja itu ya sepi, nggak ada pengunjung dan itu emang gelap. Dan taulah ya kenapa mereka diciduk, ngapain malam-malam ke situ gitu. Dan dari sinilah fakta-fakta itu terungkap. Ini aduh, drama banget sih. Ini btw kisah nyata, kalian mungkin nggak akan percaya tapi nggak apa-apa, anggap aja sebagai hiburan gitu. Daripada nonton sinetron ya kan. Jadi setelah diperiksa polisi, ternyata si selingkuhannya mantan temanku ini atau cowoknya ini, ternyata dia mobil yang dia bawa yang pertama itu rentalan. Jadi dia ngaku ke ceweknya itu mobilnya dia. Jadi itu mungkin untuk menarik minat atau mencari mangsa gitu kali ya. Jadi kalian hati-hati aja deh para cewek. Fakta kedua, ternyata si om-om ini dia kayak nggak layak disebut om-om tapi bapak-bapak ya, karena dia ternyata udah punya 3 anak dan itu masih kecil. Otomatis dia punya 1 istri. Ngapain dia selingkuh sama cewek yang seumuran aku kali ya, seumuran kita kayak gitu. Fakta ketiga ini yang paling mencengangkan, ternyata di ponselnya itu banyak dirty video. Udah kebayang sih kenapa si cewek ini diajak ke taman gelap-gelap gitu, ya kan? Untungnya jadi kayak ketangkep tim elang ini, kurasa kayak menyelamatkan si cewek ini. Nah terus kenapa si cewek ini nelpon Ali atau temenku? Si cewek ini namanya siapa ya, anggap aja Bunga deh. Bunga ini dia minta dijemput sama si Ali. Jadi malam-malam dia telepon, dia cerita kronologi kejadiannya gitu ya. Jadi Ali tahu semua yang aku ceritain itu ya dari si Bunga itu. Nah kalau kalian jadi Ali gimana tuh, mau nggak ngejemput si cewek ke Semarang atas sementara posisi Ali ada di Semarang bawah dan dia diselingkuhi? Kalau aku sih enggak. Kalau kalian para cowok atau cewek boleh ya komen apa sikap kalian. Udah bisa nebak dong. Dan si Ali ini tentu aja nggak mau ngejemput si ceweknya atau Bunga ini. Tapi
Tapi yang ku ketahui, nggak tahu sih si Bunga ini akhirnya pulang sama siapa, tapi dia punya kakak atau mas di Semarang, mungkin sama dia. Karena kalau si bapak-bapak ini tentu aja dia ini ya dijemput sama istrinya ya, jadi polisnya tuh nelpon istrinya gitu. Tuh kelakuan istri Anda kayak gitu ibu. Ya banyak korbannya, nggak cuma berhenti di situ ya guys. Jadi setelah insiden itu malam-malam Bunga itu datang ke depan gang rumah Ali, dan dengan masih percaya dirinya nggak berdosa atau apapun, dia minta Ali untuk nganterin ke rumah masnya untuk ngembaliin motor. Nggak tau lah, ada orang yang kayak gitu ya. Ini aku bukannya kesel atau merendahkan wanita atau kaumku ya, karena entah itu cowok atau cewek, aku tetap nggak suka sih sama karakter yang kayak gitu. Jadi setelah akhirnya Ali, entah dia masih diambang bingung, sedih, kesel, tapi masih ada rasa cinta kali ya, dia tetap mau tuh nganterin si Bunga. Dia nggak cuma nganterin ke rumah abangnya dong, tapi pasti juga dianterin lagi ke kosnya. Jadi si Bunga ini kerja di Semarang gitu, ngekos. Tapi di kos si Ali ini nggak boleh pulang, motornya diambil. Ngerti lah aku. Nah, si Ali kan maksa pulang dong, dia mana mau gitu, mau ngapain malam-malam. Tapi si Bunga ini marah-marah dan bilang, ini kalimat toksik banget sih. Dia bilang, ya udah kalau kamu udah nggak sayang lagi sama aku, pulang aja sana. Lah, pikir kalau ngebiarin pulang ya kasihlah kuncinya, ngapain kuncinya disimpan kan ya. Tapi itulah, jadi mending kalian entah cowok atau cewek kalau ngomong tuh yang lugas aja deh. Kalau lagi kayak gini nggak usah pakai bahasa yang ambigu atau menyebalkan kayak gitu. Setelah itu, karena kuncinya masih diumpetin dan Ali maksa untuk pulang, si Bunga ini marah-marah. Semua barangnya itu dibanting, termasuk HP dia. Nggak eman kali ya. Dan nggak cuma itu, yang ini salah satu fakta yang cukup mencengangkan lagi. Dia mau mukul si Ali ini. Jadi ternyata yang suka ringan tangan itu nggak cuma cowok, tapi cewek juga ada. Tapi karena si Ali ini bisa bela diri, tentu aja dia menghindar. Dan mengakibatkan si Bunga ini makin menjadi-jadilah marahnya. Akhirnya biar semakin nggak menjadi, ya udah si Ali itu diem aja. Dia diem, dia dipukuli, dijotosin, dijubitin. Aku lihat fotonya, jadi aku dikirimin sama si Ali. Jadi di lengan dia, di sini, di paha, yang paha aku nggak lihat, cuma diceritain. Dan itu emang biru-biru lebam kayak gitu loh. Jadi sampai dia pulang ke rumah, itu nggak berani ini ngumpul ke orang tuanya, takutnya ditanya-tanyain. Tapi cerita di balik gimana dia bisa pulang itu nggak gampang. Setelah dia nahan sakit tuh dipukuli sama si Bunga, tapi si Bunga nggak puas-puas. Bodohnya Ali ini, harus gue katain bodoh walaupun dia temanku ya. Dia ngambil pisau itu ke dapur dan dikasih ke Bunga. Ya udah biar kamu puas, kata Ali, kamu pakai pisau aja. Aku agak deg-degan waktu dengar cerita, kok kayak gitu. Tapi ternyata si Bunga ini dia malah ngancem mau bunuh diri guys. Ayo kalian ngaku, pernah gak sih ngalamin kalian mau mutusin pacar kalian tapi mereka gak mau dan ngancem mau bunuh diri? Itu klise banget dan gak banyak juga sih, beberapa temanku ada yang ngalamin kayak gitu. Toksik banget gak sih? Kukira itu kayak cuma ngancem doang, kadang kan ada yang kayak gitu ya, ngancem doang bawa pisau.
Tapi ternyata itu benar. Jadi kata Ali, cewek itu mau nusukin pisau ke perutnya, tapi dicekati sama Ali. Aku katain aja, ngapain kamu cekatin, biarin aja. Ali juga nggak jadi. Tapi ternyata enggak dong. Sebelum dia mau nusukin itu, dia kayak nyayat tangannya gitu ya, di sini di saya, dan keluar darah. BTW ini juga pernah terjadi di temanku SMA, itu kejadiannya di sekolah juga kayak gitu, hampir kayak gitu lah. Ternyata banyak ya yang kayak gitu. Ya udah, akhirnya aku nggak tanya lebih lanjut sih gimana kejadiannya. Intinya setelah Ali berhasil menenangkan si Bunga ini, dia minta si Bunga untuk beliin rokok. Terus si Ali gunain kesempatan itu saat si Bunga keluar kos, dia akhirnya pulang. Jadilah, gimana? Gitu nggak sih? Oh iya, di beberapa hari ini si Ali juga masih belum bisa move on gitu. Aku nggak ngerti kenapa. Kalau dia ceritanya sih ini, dia hampir mau tunangan gitu sama si Bunga, dan itu gagal karena si Bunga selingkuh. Bahkan mereka udah saling mengenal orang tua masing-masing kayak gitu loh. Jadi kalau pesanku, ini pesan untukku sama untuk kalian juga, entah cowok atau cewek di luar sana, jangan pernah mempertahankan hubungan karena yang pertama terlanjur cinta. Klise banget itu. Yang kedua karena telah berhubungan lama ya, bertahun-tahun, misal 3, 4, atau 5 tahun. Yang ketiga karena orang tua udah saling kenal. Kenapa aku nyaran kalian gak mempertahankan hubungan karena 3 hal itu? Karena 3 hal ini gak menjamin kalian akan bahagia dan hubungan kalian langgeng. Buktinya banyak, beberapa temanku yang mereka susah gitu putus karena 3 hal itu, padahal mereka nggak cocok, nggak sevisi misi, akhirnya putus juga setelah ngedrama gitu ya. Setelah aduh mau putus tapi udah lama, udah terlanjur sana sini, upload foto sana sini, orang tua udah saling kenal, malu dan lain-lain gitu. Aduh jangan deh. Awalnya tuh emang berat, tapi nanti kalau kalian udah kelepas gitu, udah bebas, pasti mikir, ih dulu tuh aku ngapain sih, banget deh, pasti gitu. Percaya. Terus gini sih, aku mau kasih beberapa tips, entah ini tips atau enggak, tapi menurutku ini penting dan basic banget. Walaupun aku belum menikah, tapi ini tuh kayak jadi peganganku sih. Kalau kalian mau pilih pasangan, yang pertama, ini hal-hal kecil aja, yang lain banyak tapi aku rasa kalian udah tahu. Ini hanya hal-hal kecil yang terlewat gitu dari pikiran banyak orang. Yang pertama, cari yang sefrekuensi, sevisi misi. Intinya karena apa ya, kadang hal sekecil apapun kalau itu menyangkut prinsip dan enggak sama, itu bakal jadi heboh dan kalian akan ngedrama gitu. Misalnya nih contoh, aku tipe orang yang aku nggak suka dari dulu upload foto sama pasangan gitu. Dan kalau misalnya pasanganku ini nggak sepemikiran sama kayak aku, pasti dia akan marah-marah, kayak nuduh, kamu kenapa sih nggak mau upload foto sama aku? Kamu malu ya? Kamu nggak bangga sama aku? Kamu nggak mau upload foto karena biar dianggap jomblo, biar bisa deket sama cowok-cowok lain gitu. Bisa kayak gitu. Makanya harus kayak yang sepemikiran. Jadi kalau kamu suka upload foto sana sini sama pasangan, itu nggak masalah, asalkan pasanganmu juga suka kayak gitu. Sialnya kalau kayak misal aku nih, aku nggak suka upload foto kayak gitu, nah pasanganku dia suka dan menuntut kayak gitu. Walaupun itu bagi sebagian besar atau sebagian kecil orang nggak apa-apa lah, namanya juga upload sama, maksudnya upload foto sama pasangan gitu kan biasa, banyak yang kayak gitu. Tapi kalau itu menyangkut prinsip kayak aku, prinsipku gitu ya, aku tetap aja nggak mau, dan itu pas nanti akan jadi kayak bencana drama besar gitu.
ada orang yang kalau masih pacaran nggak usah upload foto, nanti malu kalau misalnya nggak jadi nikah. Ada yang berpikiran kayak gitu kan. Ada juga yang ya udah nggak apa-apa, share aja, kalau udah putus ya wis tinggal hapus, kayak ada yang kayak gitu. Itu terus ini juga sih, selera humornya sama. Kadang tuh ada yang selera humornya nggak sama dan itu bikin nggak nyambung. Selain oke lah kalau ngobrol nyambung, walaupun kadang susah nemu orang yang ngobrol nyambung, tapi ternyata lebih susah lagi nyari orang yang selera humornya itu nyambung. Jadi kalau aku contoh nih ya, kan suka ngebanyol gitu kalau di chat ke pasangan gitu. Jadi misal dia balas chat lama, pasti aku yang bercandaan gitu, nge-spam terus bilang, kamu masih napas nggak sih? Itu kan kalau orang yang selera humornya nggak nyambung atau nggak ngerti karakterku, pasti dia mikirnya, hah, kok kamu nyumpahin aku mati sih gitu. Terus berantem lah itu, padahal itu kan cuma bercanda, itu cuma contoh ya itu. Terus udahlah itu tips. Kembali lagi ke kisah Ali, belum selesai dong dramanya. Jadi setelah insiden itu, suatu ketika, meskipun Ali ini kayak dilalah aku nyebutnya ya dalam istilah Jawa, dia tuh udah nggak mau kayak nemuin si cewek itu. Jadi semua kontak sosmed gitu di blok, si cewek ini SMS, telepon juga ditolak, di blok. Tapi entah kenapa pagi itu dia mutusin untuk ke kos si Bunga karena katanya mau ngembaliin barang. Nggak tahu sih barangnya apa, aku nggak tanya. Tapi ini drama tak berkesudahan. Saat dia mengetuk pintu kamar si cewek ini, si Bunga, ternyata yang bukain itu cowok. Jadi ada cowok yang nginep gitu, tidur di situ. Sementara si Bunga masih terlelap tidur di kasur. Gimana tuh perasaan kalian? Cukup ngedrama kah? Nah, semenjak insiden itu, Ali yang awalnya dia nggak bisa nangis, akhirnya dia bisa nangis. Awalnya kan dia bilang ke aku cuma bisa nangis batin gitu. Intinya dia nggak ngeluarin air mata, tapi setelah insiden pagi itu dia mungkin sedikit lega dan bisa mengeluarkan air mata. Ya, akhirnya dia sekarang bisa benar-benar move on. Nggak tahu sih benar-benar move on atau enggak, tapi terakhir kali kemarin aku tanya ke dia udah bilang aku udah baik-baik aja gitu. Dia udah bisa senyum kembali. Selamat Ali. Udah itu aja. Terus apa lagi ya? Oh ya, aku mau ini deh ngasih beberapa simpulan. Tadi sebenarnya udah aku sebutin, tapi aku mau ngingetin untuk kalian biar nggak drama gitu. Yang pertama, hindari kalau dirasa hubungan itu udah toksik, udah nggak sehat, kayak misal ngelarang hubungan atau hobi kalian yang nggak sevisi misi, sefrekuensi, mending udahlah tinggalin aja gitu. Yang dia udah selingkuh gitu, udah tinggalin aja. Karena selingkuh tuh kayak ini nggak sih, hobi atau apa ya, tabiat yang sulit sekali diubah. Gimana ntar kalau udah nikah, apalagi yang udah main tangan gitu, entah itu cowok apa cewek ya. Gimana ntar ngedidik anaknya bandel dikit terus main tangan kayak gitu kan juga enggak. Terus ya itu, kalau pasangan kalian curigaan, nuduh kalian selingkuh, bla bla bla, pada kalian enggak ngapa-ngapain, hampir bisa dipastikan mereka lah yang selingkuh. Kemudian, aduh aku lupa mau ngomong apa lagi ya. Ada hal yang penting. Tadi yang selingkuh itu udah. Yang ini udahlah, udah kepanjangan juga.
Mungkin bisa aku sampein gitu ya kalau inget di podcast selanjutnya. Kalau kalian gimana nih? Ada pengalaman gak sih yang ngedrama gitu atau melebihi dramanya Ali sama Bunga ini? Kalau ada boleh komen, atau kalau malu boleh juga kirim ke email redaksi Kuasa Kata. Atau kalau kalian punya kisah inspiratif gak cuma ngedrama atau ngebucin gitu ya yang bisa di share ke temen, boleh kirim, nanti aku bawain gitu ya. Untuk identitas tenang aja, bisa diatur mau disamarkan atau pakai nama asli untuk nama tempat dan lain-lain. Oke, gitu aja di podcast kata kita kali ini. Dadah.